Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang software testing. Boleh di next. Nah, pertama kami akan menjelaskan tentang prinsip pengujian software. Boleh di next. Jadi prinsip pengujian software itu yang pertama itu pengujian dilakukan untuk menemukan kekurangan dalam produk. Lalu yang kedua, tidak mungkin dilakukan pengujian secara menyeluruh. Yang ketiga, pengujian dapat dilakukan sedini mungkin untuk menentukan masalah atau kecacatan lebih cepat. Lalu yang keempat, cacat terkelompok biasanya ditemukan pada kelompok-kelompok tertentu kecacatan tersebut. Lalu selanjutnya ada paradoks pestisida di mana semakin pengujian tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka efektivitasnya semakin berkurang. Lalu selanjutnya pengujian harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Selanjutnya tidak ada kesalahan bukan menjadi jaminan kualitas. Dan yang terakhir, pengujian harus berkesinambung dengan persyaratan yang ada. Next. Ya, lalu akan membahas mengapa kita perlu menguji software. Alasan pertama adalah karena proses software development tidak akan menghasilkan software yang tidak memiliki kekurangan atau bug atau defect. Nah, lalu ada untuk memverifikasi dan melakukan validasi apakah sudah sesuai dengan harapan yang ada oleh pelanggan. Nah, untuk ketiga ada estimasi keandalan software tersebut. Lalu akan membahas mengapa developer bukan penguji yang baik. Nah, alasan pertama adalah kesalahan di software tidak akan terdeteksi. Lalu yang kedua, proses pengembangan yang tidak tepat mungkin tidak terdeteksi juga. Dan lalu developer terlalu optimistik dalam kemampuannya untuk mendeteksi kesalahan di software. Oke, boleh lanjut. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi pengujian software. Pertama ada hubungan antar manusia. Faktor-faktor seperti proses pengembangan, risiko perakatunan, partisipasi pelanggan, keterampilan penguji, anggaran, dan dukungan manajemen mempengaruhi proses pengujian. Lalu aspek manusia dalam pengujian sering diabaikan, dan penguji disarankan untuk melakukan penilaian diri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan merencanakan tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengujian. Ruang lingkup pengujian adalah mencakup sejauh mana proses pengujian dilakukan, mulai dari pemeriksaan spesifikasi hingga mengidentifikasi masalah sebelum produksi, dan meningkatkan proses pengembangan. Selanjutnya, memahami nilai pengujian siklus kehidupan. Di sini, untuk mencapai biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih tinggi, verifikasi harus diintegrasikan ke dalam setiap tahap pengembangan, yaitu ada 6, requirements, design, program, test, installation, dan maintenance. Kemudian perencanaan tes yang buruk. Sebuah rencana seharusnya dikembangkan yang mendefinisikan bagaimana pengujian harus dilakukan. Dengan perencanaan tes, pengujian dapat dianggap selesai ketika tujuan telah tercapai. Kemudian kendala pengujian, terdapat anggaran dan jadwal yang membatasi kemampuan penguji untuk menyelesaikan rencana, kemudian persyaratan yang kurang, sehingga penguji tidak dapat menentukan tujuan yang jelas, kemudian keterampilan penguji terbatas yang terdampak pada berkurangnya efektivitas pada pengujian. Selanjutnya yaitu ada pengujian mandiri. Pengujian mandiri atau bisa dikenal sebagai pengujian independen dalam konteks pengujian dan implementasi perangkat lunak. Pengujian mandiri merujuk pada praktik pengujian di mana setiap unit atau modul dari kode atau fungsionalitas perangkat lunak diuji secara terpisah dan independen. Lalu adapun tujuan utama dari pengujian mandiri yaitu untuk memastikan kualitas perangkat lunak dengan cara yang efisien dan efektif. Lalu banyaknya kesalahpahaman mengenai keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian mandiri seperti berikut. Tetapi sebenarnya untuk menguji secara efektif, seseorang harus memahami sistem secara menyeluruh, memahami secara menyeluruh teknologi yang digunakan untuk menerapkan sistem, memiliki kreativitas, wawasan dan pengetahuan bisnis, memahami metodologi pengembangan yang digunakan dan artefak yang dihasilkan. Next. Pada pengujian mandiri, tim penguji harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengujian dirancang dan dilaksanakan secara tepat waktu, efektif dan efisien. Oleh karena itu, ada beberapa teknik-teknik pengujian yang perlu diperhatikan oleh tim penguji, seperti berikut ini. Next. Dan juga tim penguji harus bertanggung jawab dalam aspek-aspek berikut agar proses pengujian berjalan dengan lancar. Yaitu contohnya seperti ini. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.